antara EVOS Legends akan berhadapan dengan Rebellion Zion di Piala Presiden Esports Indonesia 2022. Dan back to the game di mana kita lihat pergerakan dari masing-masing player menuju ke bagian mission terlebih dahulu. Dreams di depan sana mencoba untuk membantu seorang Hijume, yang kita tahu Hijume dengan Lilianya bisa memberikan dealing damage yang cukup besar juga. Pokingannya dengan Magic Shockwave yang dikeluarkan bisa untuk mempersulit player dari Rebellion Zion bisa melakukan farming. Yes, dan kali ini masih mencoba untuk menyicil sedikit demi sedikit lagi. Vertix di depan sana mencoba untuk mengambil itu Wanderer-nya. Masih mencari celah bagaimana untuk mendapatkannya, dan itulah dia satu Little Wanderer yang tercuri oleh Rebellion Zion. Oke, tapi flicker di pop up dari seorang Val menuju ke bagian belakang, melarikan diri terlebih dahulu. Hampir saya bisa di pick off, tapi dia kehilangan flickernya untuk 2 menit ke depan dan membuat EVOS Legends punya kesempatan untuk bisa mempick off dirinya balik. Dan sementara di bagian bawah Dairen berhadapan dengan Cyclops, di mana beberapa kali tadi kita lihat ada pertukaran damage juga. Swallow di depan sana, recall dengan cukup aman di depan seorang Dreams tanpa adanya pokingan damage berlanjut yang membuat recall digagalkan. Tapi balik lagi di bagian atas Brans, King Brans berhadapan dengan Beatrix dari seorang High, tapi belum ada pergerakan dari kedua belah roamer untuk bantu ke arah gold lane. Yes, masih cukup pasif dari early kita kali ini, masih cuma mencoba untuk menzoni satu sama lain aja, tapi bisa dilihat bagaimana Atlas dari mid lane bersama dengan Lilia cukup owning dari area of effect-nya mereka. Tapi di sisi lain adanya seorang Matilda, ternyata tuh last pick tadi tuh Matilda. Oke, last picknya ternyata Matilda ngebug ya, dan sekarang Turtle presented by Lita sudah mulai muncul, dan Dairen Black dengan form dikeluarkan untuk memukul mundur Versik yang bersiap juga untuk beradu kontra Retribution. Di depan sana Dairen satu bar SP terakhir, tapi Turtle yang pertama sepertinya Heavy Spin masih ditahan, dan betul saja Retribution sangat baik. Versik kehilangan Turtle-nya, dan sekarang Versik First Blood presented by BCA diamankan oleh seorang Fearless dengan AK yang cukup baik. Penempatan headbutt yang dia keluarkan menghindari a knife for a knife dari seorang Benedetta dan membuat dirinya terpick up. Tapi sekarang purple buff dari seorang Versik coba untuk didapatkan oleh seorang Fearless. Yes, ini adalah permainan objektif gaming dari seorang Rebellion Zion, di mana setelah tumbangnya Versik sang jungler, ini membuka celah besar bagi Rebellion Zion untuk langsung owning dari segi objektif ke arah buff. Mungkin mereka ingin mendorong juga ke arah objektif turretnya, dan bahkan kali ini udah 2 purple buff yang dimiliki oleh seorang Akai. Makin kenyang, dia makin gemuk. Makin gemuk, tapi lagi-lagi di menit yang ketiga udah ada perbedaan sekitar 1000 net worth dari kedua belah tim. Rebellion Zion sejauh ini masih memimpin. Apakah EVOS Legends berada dalam tekanan karena kita melihat ada Retribution yang dikeluarkan untuk mendapatkan Little Wanderer. Lagi dan lagi Versik kehilangan purple buff-nya dan sekarang menuju ke arah orange buff terlebih dahulu. 4 member di bagian atas sudah mulai bertemu satu sama lain. Kita lihat harus melarikan dari Swallow ke bagian belakang Dreams. Hampir saya bisa mempick up dirinya, tapi masih ditahan begitu saja. Dan kita belum menyaksikan di mana ada pergerakan yang cukup berarti. Karena Versik mencoba mendapatkan Val. Val masih bisa melarikan diri dengan guiding win yang dia miliki. Oke, masih cukup aman. Reset terlebih dahulu. Cukup sulit juga untuk kedua tim ini bisa mempick off di awal-awal game seperti ini. Melihat belum ada beberapa item yang mereka butuhkan untuk bisa memberikan dealing damage yang besar kepada hero lawannya. Apalagi dari Rebellion sendiri, karena membawa Akai sebagai junglernya akan lebih sulit lagi untuk di pick off dari tim EVOS Legends. Betul sekali, ini masih mau mencoba untuk memasuki menit yang keempat, tapi tunggu dulu, lihat di area mid lane-nya ada sedikit jual beli serangan. Kembali lagi recall terlebih dahulu dari seorang Versik, tapi lihat bagaimana Val mencoba untuk menzoning, tapi Dreams di sana menjaga agar Versik bisa recall dengan aman. Dan inilah dia Turtle presented by Lita yang sudah hadir kembali untuk yang kedua kalinya. Oke, tapi ternyata kita ada trouble shooting di mana ada tim tadi kalau nggak salah dari Rebellion ya yang minta untuk ada pause. Dan yang pasti tadi 4 menit pertama yang sudah kita saksikan benar-benar match yang baru dimulai juga, belum ada pertempuran yang sengit sepertinya. Tapi beberapa kali tadi kita lihat ada first blood yang diamankan juga oleh seorang Fearless dengan Akainya kepada seorang Versik, dan sepertinya ada perbedaan 2 level antara Versik dan juga Akai. Itu membuat
kontes turtle yang kedua sih harusnya lebih sulit lagi dari EVOS Legends ya, karena mengingat retributions-nya lebih besar damage dari seorang Fearless. Betul, dan mengingat emang dari kedua belah tim ini mempunyai tipe jungler yang berbeda ya. Yang satu ini dengan jungler Akai dia cukup sustain, yang satu bener-bener damager banget seorang assassin. Tapi melihat dengan adanya Akai yang cukup fat, dia udah 2 kali dapat purple Versix kan tadi, dan menumbangkan Versix menjadi first blood itu udah bisa dibilang bekal yang cukup lah buat dia untuk bisa snowballing ke depannya nanti. Nah ini tinggal bagaimana EVOS Legends mencari momentum bagaimana mengembalikan lagi tempo permainan mereka, mengingat masih ada Cloud, pemain striker bayangan. Tapi kok dari aku pribadi ngelihatnya EVOS Legends ini kan dari gold lane-nya butuh item, butuh farming terlebih dahulu karena dia minimal butuh DHS sama Golden Staff. Dan dari XP lane-nya Masya ini kan butuh seenggaknya beberapa Guardian Helmet dulu untuk bisa memberikan dealing damage yang besar. Tapi sekarang sepertinya kita sudah mendengar dari bapak produser dan langsung saja back to the game. Dimana sekarang Fatalix dibuka ke depan sana dan ternyata Versix mendapatkan satu orang player. Swallow harus terpick off sementara Val guiding win-nya belum bisa menyelamatkan dirinya dan langsung saja harus lari ke belakang Fearless. Tersisa 1 bar SP terakhir, apakah dia akan mencoba kontes kembali, mengingat 4 orang member dari EVOS Legends sudah berkatan juga, tapi ada Black Dragon Form dari belakang. Dairon mengejar seorang Versix di depan sana, apakah ada inisiasi lanjutan, tapi ternyata Fearless lah yang mendapatkan turtle yang kedua di menit yang keempat dan membuat EVOS Legends lagi dan lagi kehilangan objektif turtle-nya. Dan yang pasti EVOS Legends meskipun mereka berhasil mempick off 2 member dari Rebellion Zion, tapi mereka masih kekurangan damage untuk bisa melakukan damage ke arah turtle yang kedua. Yes, masih mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Swallow, cukup sekarang di depan sana. Masih ada altar, tapi lihat bagaimana langsung dikejar oleh 3 orang sekaligus. Swallow harus ditumbangkan oleh EVOS Legends. Val langsung circling ke depan, mengincar seorang Versix, berhasil mendapatkan Fatalix lagi, tapi seorang Val terlalu dalam masuk ke arah turret. Ya, tapi untung sebenarnya karena Versix yang ditumbangkan dan lagi-lagi tadi dive in yang cukup bagus dari seorang Val meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri membuat Versix beberapa detik nggak bisa melakukan farming dan sepertinya akan semakin jauh lagi tertinggal levelnya dari seorang Fearless karena Fearless sudah level 9 dan Versix masih stay di level yang 7. Kita belum lihat ada pergerakan dari XP lane EVOS Legends karena Psychots masih belum memiliki banyak item. Dia harusnya sih kalau di menit yang kelima ini paling baru punya Moltes Essence sama akan segera menuju ke Guardian Helmet. Tapi kita lihat di sini ada present, ada head to head presented by Koda Shop. Benedetta versus Akai dari Versix dan juga Fearless. Oh my god, kedua jungler dari masing-masing tim yang tadi kita lihat beberapa kali kontesnya di arah turtle. Mungkin untuk di 2 turtle yang pertama masih dipegang sama Rebellion Zion, tapi kita nggak tahu nih di turtle yang ketiga apakah EVOS Legends sudah membagikan keadaan. Tapi ternyata ada Psychots yang bisa terpick off di bagian bawah oleh seorang Dairon. Cukup baik Versix. Apakah mencoba dive in ke bagian outer turret di bagian bawah? Sepertinya tidak, masih coba untuk bermain disiplin mengingat Dairon bisa saja melakukan outplay kepada seorang Versix. Betul sekali, masih mencoba untuk menzoning aja, mencicil sedikit demi sedikit, dan sebentar lagi kita bakal melihat adanya turtle yang ketiga. Kali ini Versix didorong mundur orang Dairon. Versix sekarang bahkan Versix mencoba untuk melarikan diri, masih berhasil 1 tetes darah terakhir hampir saja terpick off di arah bottom lane. Yes, dan turtle camp presented by Lita sudah mulai hadir juga dan sekarang Akai Fearless langsung saja mengambil sang banteng mengamuk. Kita lihat di menit yang ke-7 mereka benar-benar membuat sang macan kesulitan, tapi lagi-lagi Purple buff jadi cara di depan sana. Fearless terlalu jauh, ada guiding untuk menyelamatkan dirinya. Swallow membuka Cold Altar sepertinya untuk membantu. Oh belum, ternyata masih Shadow Stampede saja yang dia keluarkan untuk membantu memukul mundur player-player dari EVOS Legends. Sebentar di bagian bawah ada Dragon Tail, Dairon, Psychots harus sudah mulai berhati-hati karena tadi terpick off pertama kalinya 2 member. Oke, Dragon dikeluarkan oleh Topada Blow. Black Dragon Form dikeluarkan untuk melarikan diri ke bagian belakang, tapi ternyata ada Fearless yang sudah mulai mendekat. Diam-diam di semak-semak menunggu ada momen dari EVOS Legends lengah dan dirinya pasti akan siap untuk mempick off player dari EVOS Legends yang maju ke bagian depan. Betul sekali, mencoba untuk mendapatkan objektifnya kali ini dan nampaknya diberikan saja oleh EVOS Legends. Tidak mau melakukan kontes lebih jauh lagi mengingat mungkin terlalu beresiko bagi mereka. Sudah ada 2 Parat yang berhasil dirontokin, tapi kali ini sudah ada head to head presented by Koda Shop dari Bronze dan juga High Cloud dan juga Batrix. Yes, dan sekarang kita menyaksikan di mana sesaat lagi 50 detik lagi masih cukup lama untuk Lord kita yang pertama. Jadi pertempuran masih akan cukup pasif kalau bisa bilang, meskipun
outer turret dari EVOS Legends sudah hancur di bagian atas dan di bagian bawah. Mereka masih tetap mencari celah untuk bisa mempick off lawannya. Karena kalau misalnya mereka mau pick off lawan, ini nggak boleh deket-deket sama seorang Swallow. Karena dari tadi kita lihat ketika engage yang dilakukan, dan sekarang di bagian depan masih bisa headbutt ke bagian belakang Fearless. 1 melawan 3 depan sana, Hijume mencoba memberikan pokingan damage dengan magic shockwave yang dia miliki. Terkena beberapa kali damage, Black Shoes dikeluarkan, masih cukup aman. Sementara Dairan, Psychos di bagian bawah harus terkena efek dari pasif seorang Yuzong. But now kita sudah mulai bersiap karena kedua tim mempersiapkan setupnya di area Lord Pit. Apakah Brans di depan sana mengetahui keberadaan rival, mencoba untuk mendapatkan pokingan damage di bagian depan, tapi sekarang Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul di Lane of Down, dan sekarang menuju ke bagian tengah 4 melawan 4 member yang sudah bersiap menuju ke Lord yang pertama. Yes, mencoba untuk langsung mengelilingi dari Lord Pit-nya. Sudah ada Radiant Armor juga di tubuh seorang Akai. Sudah cukup kuat untuk menahan damage dari seorang Lilia. Bisa untuk menahan sedikit cicilannya, tapi lihat bagaimana Heavy Spin diputarkan begitu saja, tapi Dreams masih bisa flick out ke arah belakang. Sudah ada Black Dragon juga kali ini dari seorang Tyrant. Mencoba untuk menzoning, tapi lihat bagaimana Black Shoes berhasil untuk menyelamatkan seorang Hijume. Oke, but sekarang Dairan di bagian belakang terlalu dive in, harus berhati-hati. Bagian tengah belum bisa mendapatkan, tapi Fatality dikeluarkan Dairan. Sedikit saja SP, masih ada yang life steal yang didapatkan agar bisa bertahan. Raja yang hilang, but Dairan still survive, dan tapi harus menjadi kompensasi untuk EVOS Legends mendapatkan Dairan di bagian atas dan membuat kedua tim reset kembali, mundur kembali, mengingat untuk di menit yang ke-10 ini Turtle atau Lord akan membuat mereka melakukan setup kembali, tapi ke arah belakang sepertinya Eagle-nya belum bisa mempick up seorang Hijume, masih bisa melarikan diri. Cukup aman sejauh ini, belum ada soft skill dari EVOS Legends yang dikeluarkan, tapi headbutt dan heavy spin menuju ke arah seorang Dream dalam bahaya dan langsung di pick up begitu saja. Versix one last hit, tapi didapatkan dengan Nibiru. Oh my god, Heist one last hit yang tepat sasaran membuat Lord yang pertama sepertinya akan jadi milik Rebellion Zion. Yes, Electro Final Blow yang belum berhasil untuk menyelamatkan nyawanya, dan kali ini Rebellion Zion bakal langsung mencoba untuk mengamankan Lordnya. Langsung aja ada Blade dari seorang Cloud, tapi nampaknya ini bakal diamankan oleh Rebellion Zion tanpa ada yang tercuri, dan begitu pula dengan ada Lilia. Kali ini harus ditumbangkan. Satu orang lagi hilang. Yes, satu orang lagi Hijume nggak bisa bertahan berlama-lama karena Brans juga terkena beberapa damage dari Dairan di bagian depan sana. Swallow mencoba untuk melakukan killing minion, tapi sekarang Lordnya 11 detik lagi akan muncul Land of Down dan membuat EVOS Legends harus bisa melakukan defensive initiation yang cukup baik, mengingat mereka sudah kehilangan 2 turret di bagian atas dan juga di bagian bawah. Apakah banyak turret yang akan dihancurkan dengan satu Lord saya? Tapi replay presented by Grab sudah mulai hadir, di mana depan sana ada Dreams yang ditangkap oleh seorang Fearless menggunakan headbutt dan juga combo heavy spin, dan lagi-lagi Heist tepat sasaran melakukan last hit kepada seorang Versix, tapi sekarang Versix dalam bahaya, tertarik begitu saja oleh Shadow Stampede dari seorang Swallow. Di bagian depan Dreams mencoba mencari momen, apakah momen yang akan dia dapatkan, tapi ternyata masih ditahan, mengingat Lordnya masih ada di bagian atas. EVOS Legends mau nggak mau harus fokus terhadap Lord terlebih dahulu kalau misalnya mereka nggak mau melakukan mistakes. Ditarik ke arah belakang Versix, dan sahabatnya masih bisa dihindari, tapi berat Blazing Blood dikeluarkan. Heavy Spin menuju ke arah belakang, Dreams dipukul mundur biar dia nggak bisa melakukan Fatality, tapi ada Dairan naga dari belakang coba untuk mengincar backliner dari EVOS Legends, tapi masih cukup aman, semua berhasil mundur teratur. Tapi sayang sekali outer turret di bagian mid lane harus direlakan begitu saja kalian. Yes, ini EVOS Legends benar-benar rontok banget dari segi objektif turretnya, walaupun mengingat mereka mempunyai 2 hero split pusher, tapi masih belum berhasil untuk mengambil objektif dari Rebellion Zion. Tapi tunggu dulu, ngomong-ngomong nih, bagi kalian lagi nobar bareng kita, boleh banget sambil order Grab karena ada diskon sampai dengan 50%. Langsung aja scan di bawah ini. Yes, atau bisa juga gunakan promonya di grb.to/ppe teman-teman. Jadi kapan lagi kalian dapat diskon 50% sambil nobar PPE. Tapi sekarang back to the game, di mana Heist mendapatkan satu turret di bagian bawah. Sudah mulai keropos juga pertahanan dari EVOS Legends, beberapa turret sudah mulai dihancurkan, tapi Versix beradu mekanik di depan sana. Dairan terlalu kuat, sementara seorang King Brans di bagian atas berhasil menghancurkan inner turret milik Rebellion Zion, tapi bergerak lagi ke bagian purple buff.
Dimana untuk saat ini Fearless nggak mau memberikan purple buff milik Persik. Terus menerus diambil, diamankan lagi dan membuat mereka menggulung semakin jauh lagi net worth-nya. Sekarang perbedaan sekitar 5.000 net worth di menit yang ke-13 bukanlah hal yang baik untuk EVOS Legends mengingat mereka sudah ketinggalan sekitar 2 item dari Rebellion Zion. Yes, tapi diam-diam nih di arah bottom lane ternyata Cyclops bisa untuk mencuri satu objektif Fataling. Kali ini mencoba untuk mendapatkan nyawa ditabrakan ada Blazing Duel Tyrant. Tidak berhasil untuk selamat kali ini di arah bawah, tapi berpindah kali ini kita ke arah mid lane. Kita mengintip di mana Versix mencoba untuk mendorong lagi, memanage lagi dari wave-nya, tapi ini adalah Lord kedua presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di tengah lane knockdown kita. Kira-kira akankah EVOS mencuri momentum di sini? Mencuri momentum atau enggak, yang pasti dari setup sih kita bakal lihat karena Dairan masih sekitar 13 detik lagi untuk dead timernya. Ini adalah 10 detik chance dari EVOS Legends untuk mendapatkan Lord yang kedua meskipun ada Fearless di depan sana. Tapi kita lihat, bagus sekali pergerakan dari King Brands mendapatkan satu base turret di bagian bawah dan laju minionnya nggak cukup bagus di bagian bawah untuk Rebellion Zion. Sementara Lordnya sekitar 1 bar SP terakhir. Virus menunggu di depan sana, melarikan diri dengan perfect match dream sebagian belakang. Paul mengejar keberadaan tapi headbutt belum bisa mendapatkan seorang Versix. Di bagian lain ada Dairan dengan Black Dragon Form yang dia keluarkan. Versix out of blow dan langsung saja retribution seorang point dari seorang Virus dan mendapatkan seorang Hijume di bagian depan. Terjepit dengan heavy speed, masih bisa lari Versixnya. Cukup aman sejauh ini meskipun player dari Rebellion Zion memberikan pressure yang terus menerus gak berhenti-berhenti mereka lakukan kepada tim EVOS Legends. Mengingat sekarang Lord yang kedua sudah mulai muncul di bagian atas, inner turret di bagian mid juga sudah mulai hancur dan beberapa detik lagi, masih 14 detik lagi sebelum Hijume bisa respawn Talia. Wah, ini menyisakan base turret aja dari EVOS Legends, ditambah mereka harus menahan lagi dari dobrakan Lord yang kedua yang udah di menit ke-15 kita. Tapi dari segi item acquisition-nya kita mengintip sedikit di mana Velia sudah cukup jadi juga untuk memberikan cicilan, tapi lihat bagaimana versi di depan sana harus ditumbangkan lagi. Sudah tidak ada Alex of Animal, sudah tidak ada versi dan bahkan sekarang naga dari seorang Darren mencoba untuk menzoning out para pemain dari EVOS Legends. Yes, sang batai mengamuk dari di depan sana dan langsung saja Fatal Haze 4 member dikenakan dari Rim. Tapi killing spree didapatkan oleh Haze dan base-nya terbuka dengan sangat bebas, hampir saja terwipe out dan yes, Wipe out! Oh my god, Rebellion Zion fenomenal. Di game yang pertama mereka menumbangkan sang macan dan membuat sang macan tertunduk kepada sang banteng. Oh my god, benar-benar apik banget sih permainannya karena mereka rapi banget. Mereka mendapatkan satu member terlebih dahulu. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan victory.